kita akan menjelaskan apa sih itu wawasan Nusantara. Coba kita bayangkan Indonesia adalah sebuah kapal besar yang berlayar di samudra luas. Agar kapal itu tidak pecah dihantam oleh badai atau salah arah, kita perlu yang namanya kompas atau peta yang sama. Jadi itulah yang dinamakan wawasan Nusantara. Dan ada juga pengertian secara harfiah, yaitu wawasan adalah cara pandang atau tinjauan jauh ke depan. Dan pengertian Nusantara adalah kesatuan wilayah kepulauan di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua benua yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi intinya adalah wawasan Nusantara adalah cara bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terkotak-katik oleh suku, agama, dan pulau. Selanjutnya kita akan membahas wawasan Nusantara dibagi ke dalam 4 aspek kesatuan utama. Yang pertama ada kesatuan politik. Indonesia bukan sekedar kumpulan pulau, tapi satu wadah hukum dan pemerintah. Pancasila dan UUD 1945 adalah aturan main tunggal yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua ada kesatuan ekonomi. Kekayaan alam di Papua adalah kekayaan alam milik orang Aceh juga, dan itu sebaliknya. Jadi pembangunan harus merata sehingga tidak ada daerah yang merasa dianarkikan. Seluruh kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. Dan yang ketiga, kesatuan sosial budaya. Kita punya ribuan budaya, tapi itu bukan untuk diadu. Budaya lokal adalah kekayaan nasional. Prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika, satu identitas di tengah ribuan perbedaan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kesatuan pertahanan dan keamanan atau disebut HANKAM. Jika satu pulau diganggu, maka seluruh bangsa merasa terancam. Setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara atau yang disebut dengan SIS-HANKAM rata. Tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Kenapa materi ini penting untuk dibahas? Ada 2 alasan besar. Yang pertama, menjamin persatuan di tengah kemajemukan, karena tanpa ini kita mudah untuk dipecah belah. Dan yang kedua, menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang makin kompetitif. Dengan kata lain, kita harus dihormati sebagai negara kepulauan yang berdaulat. Tantangan di era digital. Kawasan Nusantara hari ini bukan lagi hanya soal batas wilayah fisik saja, tapi batas digital juga. Jangan biarkan hoax memecah kesatuan sosial kita, dan jangan biarkan budaya asing mengikis jati diri bangsa kita. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah DNA kita sebagai bangsa Indonesia. Bersama kita memandang perbedaan sebagai kekuatan, kapal besar Indonesia akan tetap kokoh berlayar. Kedudukan wawasan Nusantara. Pertama, Pancasila sebagai landasan ideal atau dasar negara. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Ketiga, wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Contoh nyata atau implementasi. Di dalam politik, pelaksanaan pemilu yang serentak di seluruh wilayah untuk memilih pemimpin nasional. Kedua, ekonomi, kebijakan BBM satu harga di Papua agar saudara kita di sana tidak membayar berkali-kali lipat lebih mahal. Ketiga, sosial budaya, pelestarian batik atau reog bukan hanya oleh warga daerah asalnya, tapi diakui dan dibanggakan secara nasional. Keempat, pertahanan, pembangunan pos lintas batas negara yang megah untuk menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Apa saja tugas kita? Wawasan Nusantara bukan cuma tugas TNI atau pemerintah. Kita sebagai warga digital bisa berkontribusi dengan stop hoax, tidak menyebarkan konten yang mengadu domba suku ataupun agama, bangga terhadap produk lokal, mendukung ekonomi tetangga sebagai bagian dari ekonomi nasional, literasi budaya, menghargai perbedaan pendapat di kolom komentar media sosial.